Ya, pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan PPKM level 3 pada saat periode libur Natal dan Tahun Baru, namun pemerintah akan menerapkan aturan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode Nataru guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan pengetatan tersebut akan melingkupi 3 regulasi utama yang akan diatur dalam Inmendagri. Pertama, perjalanan hanya boleh dilakukan oleh warga yang sudah divaksin lengkap. Kedua, perayaan Natal dan Tahun Baru tidak diperbolehkan, namun ibadah tetap diperbolehkan dengan kapasitas yang diatur, yaitu 50% dari kapasitas yang ada. Ketiga, olahraga dan seni yang melibatkan penonton dilarang untuk dilaksanakan, sedangkan restoran dan mal tetap buka dengan kapasitas 75%. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan pembatalan penerapan kebijakan PPKM level 3 di semua daerah saat Nataru adalah bentuk kebijakan gas dan rem Presiden Joko Widodo dalam menangani COVID-19. Menurut Muldoko, kebijakan gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai dengan perkembangan COVID-19 di hari-hari terakhir. Pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan yang lebih proporsional saat Nataru, yakni tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tapi dengan beberapa pengetatan. Ya, pembatalan PPKM level 3 jelang libur Nataru disebut sebagai kebijakan gas dan rem pemerintah. Untuk membahas hal ini kita telah terhubung dengan Saleh Daula, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN. Selamat sore Bang Saleh. Selamat sore, Mas. Sehat ya Bang ya? Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang, kita bicara mengenai kebijakan tadi disebutkan rem dan gas, dan ini dinamis sekali karena melihat perkembangan COVID hari per hari. Bagaimana Anda melihatnya? Ya sebetulnya gini, pemerintah kan memang memiliki kewenangan untuk membuat aturan. Dan sejauh ini kan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu selalu diikuti oleh masyarakat. Baik. Tetapi untuk yang terakhir ini sebetulnya lebih banyak disoroti soal perubahan aturan yang sangat dinamis dan sangat cepat. Oke. Jadi awalnya kan pemerintah juga yang mengumumkan akan ada peningkatan levelisasi, yaitu PPKM level 3 untuk seluruh wilayah di Indonesia. Dan pada waktu itu sebagian besar masyarakat itu sebetulnya ada yang menerima peningkatan level itu, dan saya kira masyarakat sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan rencana itu, karena rencana untuk penaikan PPKM level 3 itu kan kalau tidak salah hanya dilakukan sekitar 1 minggu. Nah, tetapi ini aturan kan belum terlaksana. Tiba-tiba ada perubahan lagi. Perubahan di mana dibatalkan ini kenaikan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Nah, artinya yang kita sorot di sini adalah bagaimana pemerintah menyiapkan aturan ini dengan baik gitu. Kita melihat bahwa aturan ini ternyata belum disinkronisasi secara benar di tingkatnya pemerintah, sehingga aturan yang tadi sudah diumumkan itu dibatalkan sebelum dilaksanakan. Saya belum melihat nih apa maksud dan tujuan daripada pembatalan tersebut, tetapi kita melihat dari konsistensi pemerintah di dalam membuat satu aturan dan kebijakan yang akan diikuti oleh masyarakat kita. Baik, dengan kata lain bahwa pembatalan ini bukan semata-mata mengenai melihat perkembangan dinamis kondisi pandemi di lapangan, tapi juga ada inkonsistensi terkait sektor, seperti itu. Jadi begini, kalau kita mau lihat kan pertama soal bagaimana pemerintah membuat aturan dan kebijakan itu satu. Itu yang saya katakan tadi, kelihatan ada inkonsistensi. Jadi masyarakat kan bacanya seperti itu, pastinya kan baca seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu dari sisi alasan-alasan pembatalan itu. Dan pemerintah mengatakan kan ini soal rem dan gas tadi itu. Penting juga sebenarnya kan telusuri. Nah, kalau saya melihat kan ada beberapa alasan nih. Saya menduga ya ada beberapa alasan pemerintah membatalkan. Pertama, masyarakat tuh banyak yang menolak ini sebetulnya. Ya banyak, nggak semua, tapi ada juga yang menolak untuk adanya kenaikan level 3 di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Jadi karena mungkin banyak yang menolak, akhirnya pemerintah mempertimbangkan ulang untuk jangan sampai ini diberlakukan secara nasional. Itu satu. Yang kedua, para akademisi juga ada yang tidak setuju dengan kenaikan
PPKM level 3 itu. Kenapa? Karena capaian Indonesia dalam katakanlah mengendalikan penyebaran virus COVID ini sebetulnya lumayan bagus. Karena itu Baik. tentu di saat sekarang bagus, landai, ya mestinya jangan dinaikin lagi. Kemudian kan kita sudah vaksin nih di banyak daerah dan jumlah vaksinasi kita juga Oke. sudah cukup menggembirakan. Toh kalau sudah divaksin berarti beda dengan tahun lalu. Kenapa misalnya diperlakukan aturan yang sama seperti tahun lalu? Ini kan pendapat dari para ahli. Ya. Dan karena itulah maka mereka menolak ini. Juga mungkin ini yang didengar oleh pemerintah juga, ya toh? Sehingga ini diubah lagi. Kemudian pemerintah melihat nih roda perekonomian kita tadi sudah dijelaskan juga saya dengar oleh narasumber sebelumnya. Roda perekonomian kita sedang mulai menggeliat lagi di tingkat grassroots di tengah masyarakat kita. Karena ini sudah mulai menggeliat lagi, tentu kalau diadakan pengetatan ini dikhawatirkan ini akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat. Padahal pemerintah itu dari dulu selalu mencoba menyeimbangkan ini antara bagaimana kita menangani COVID dari sisi kesehatan dan juga bagaimana kita membenahi pemulihan ekonomi secara nasional. Karena itu pemerintah akan mencoba mengupayakan itu. Kemudian alasan yang keempat saya kira ini saya duga nih pemerintah melihat bahwa memang kondisi penyebaran virus di Indonesia tidak sama. Ada yang zonanya hijau, nggak ada COVID sama sekali, misalnya begitu. Kemudian ada yang memang ada sedikit, dan itu berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lain. Lalu kalau misalnya diterapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia kan tentu ini tidak fair, tidak adil gitu. Yang merasa lebih aman gitu. Nah karena itulah mungkin pemerintah mencoba mengevaluasi lagi ini. Jadi karena itu saya sebetulnya harapannya berkeinginan agar pemerintah ketika menerapkan satu aturan atau kebijakan ini memang sudah terkonsolidasi dulu dan sudah baik baru diumumkan. Ketika sudah memang itu diumumkan, nah itu yang akan diterapkan. Jangan sampai seperti ini kan kebijakan ini nanti belum, masih tanggal 24 misalnya rencananya. Bukan gini ya Bang Saleh, bukan berarti peraturan tidak boleh dirubah. Boleh sekali ya tentunya. Tapi yang boleh Tapi yang kita lihat Bang Saleh beberapa kali ada banyak let's say joke seperti itu ya. Ketika bicara PCR kemarin antigen juga dianulir dalam beberapa hari. Ini juga menyebabkan banyak kecurigaan di publik. Let's say trust issue seperti itu kepada pemerintah. Ketika mengumumkan peraturan tertentu lalu dianulir lagi. Bagaimana Anda melihat tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah dengan banyaknya peraturan yang dirubah kadang dalam hitungan jam? Ya kalau saya sebetulnya untuk khusus yang dalam pembatalan PPKM ini, saya kan melihatnya dari sisi positif sebetulnya. Jadi dugaan-dugaan saya itu kan sebetulnya masih sangat positif. Kalaupun ada masyarakat yang menganggap inkonsistensi ini sebagai sesuatu yang tidak baik dari sisi manajemen, ya itu sah-sah saja. Tetapi yang jelas saya kira ini harus jadikan pembelajaran ke depan, jangan seperti itu. Nah kalaupun misalnya nanti pemerintah tetap akan melakukan perubahan-perubahan kebijakan, sebetulnya itu boleh dan sah. Nah tapi menurut saya ini harus betul-betul dan benar-benar sudah ada kajian yang mendalam. Ini kan menteri ini ngomong seperti ini, ternyata dibatalkan oleh menteri yang sana. Gitu. Lalu ini ternyata ini terkonsolidasi di presiden, misalnya seperti itu. Berarti kan apa yang diinginkan oleh presiden belum terbumikan dengan baik pada tataran tingkat kementerian. Nah ini mesti tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena ya masyarakat kan jadi bingung. Ini akhirnya mana yang akan kita turuti? Nah akhirnya sekarang kan ada yang diberlakukan seperti ini ya lebih lapang, lebih longgar. Padahal saya dengar kemarin itu kepolisian juga sudah siap-siap membuat aturan. Ya kan nanti kalau misalnya ada orang yang mau lewat, melintas, itu kan akan diperiksa. Apakah sudah ada SKM namanya waktu itu, surat kegiatan untuk mobilitas, surat izin untuk mobilitas seperti itu. Kalau nggak ada, nanti mereka akan periksa di Zoom, di PCR atau di swab dulu, antigen dulu misalnya. Kalau misalnya dia positif, lalu dikarantina, diisolasi dan seterusnya. Sudah disiapkan aturan-aturan itu, tapi kan itu belum terlaksana. Sudah dibatalkan. Nah, jadi dengan kata lain Bang Saleh bahwa komunikasi antar sektornya harusnya lebih rapi lagi ke depannya Bang Saleh ya. Agar tadi masyarakat juga tidak dibuat bingung dengan
Si A bilang apa, B bilang apa, besoknya berbeda lagi Bang Saleh ya. Nah, kalau ya kita tahu sebenarnya trial and error itu biasa karena tidak ada negara di dunia ini yang punya blueprint terkait penanganan pandemi karena ini satu hal yang baru. Kita bicara kesehatan dan ekonomi, dua hal yang selalu menjadi hitung-hitungan seperti itu. Nah, sekarang sudah dianulir kebijakan PPKM level 3. Apa hal yang harus menurut Anda pemerintah waspadai di akhir tahun ini? Kita tahu mobilitas pasti tinggi, ada ancaman mutasi virus dari luar negeri. Ada hal lain, Bang Saleh? Ada beberapa yang saya kira menjadi pokok perhatian yang harus betul-betul dilaksanakan pemerintah. Pertama, yaitu tentang pengawasan dan juga penegakan aturan ini. Katakan tadi kan walaupun dibatalkan PPKM level 3, tetapi kan ada beberapa pengetatan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini yang perlu dijaga, misalnya kan tadi restoran hanya 75% yang diperbolehkan. Itu siapa yang akan mengawasi? Apakah misalnya nanti pengawasan itu efektif atau tidak? Ini kan kembali lagi kepada pemerintah. Karena pemerintah yang buat aturan, maka penegakan aturan itu sendiri juga dipegang oleh pemerintah. Termasuk tadi pengetatan-pengetatan yang lain. Misalnya masuk mal, kemudian kegiatan-kegiatan aktivitas lainnya, misalnya rumah ibadah hanya 50% misalnya yang boleh masuk misalnya. Itu kan harus diawasi. Kalau misalnya tidak diawasi, ya lagi-lagi aturan ini tentu tidak akan efektif. Jadi ini saya kira pertama yang perlu dilihat dulu. Kemudian kedua, biasanya kan orang di akhir tahun tuh banyak melakukan aktivitas, terutama wisata. Wisata itu bukan hanya domestik, tetapi juga internasional. Nah karena itu banyak orang dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. Nah saya tentu meminta kepada pemerintah kita untuk mengawasi orang-orang yang masuk ke Indonesia. Jadi orang-orang yang masuk ke Indonesia itu seperti apa? Mereka yang datang dari luar negeri, itu dari manapun, itu harus tetap dilakukan screening yang ketat. Jadi kalau kemarin kan kita menutup pintu kepada 23 negara kalau nggak salah terakhir ini. Nah kalau misalnya itu dilakukan hanya kepada 23 negara, itu belum tentu efektif. Kenapa? Karena orang kalau keluar negeri itu bisa jadi ketemu di tempat-tempat, ya katakanlah mereka transit. Misalnya ada di Dubai, kemudian ada di Turki, di Istanbul misalnya begitu. Itu kan ketemu juga dengan orang-orang dari berbagai negara. Dan potensi penyebaran virus tetap ada. Nah ini tentu kalau mereka datang ke Indonesia, sekali lagi ini harus di screening. Dan tentu jika ada yang betul-betul terdampak, ada yang positif dan seterusnya, itu harus benar-benar diisolasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dan saya kira ini Indonesia bagus ya dari sisi ini. Kemudian tentu kita sekali lagi tetap harus menghimbau pada masyarakat kita untuk tetap menjalankan protokol kesehatan sebaik mungkin. Karena protokol kesehatan inilah saya kira salah satu fondasi kita di dalam memerangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini. Jadi karena itu pemerintah bersama-sama dengan masyarakat itu harus tetap rajin untuk menerapkan protokol kesehatan. Baik, Bang Saleh, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Baik. Demikianlah perbincangan kami dengan Bang Saleh Daulal, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.